Hai semua! Jadi di video kali ini aku mau nge-review tentang pengalamanku pakai printer Epson L310 dari tahun 2017. Jadi teman-teman, dari tahun 2017 kurang lebih 9 tahun itu aku pakai printer ini. Aku pakai printernya untuk menunjang tugas-tugas kuliah aku, termasuk mengerjakan skripsi, dan sekarang aku pakai untuk menunjang pekerjaan aku sebagai seorang guru. Nah, kalau untuk keperluan sehari-hari sebagai seorang guru, biasanya aku pakai printer ini untuk membuat media pembelajaran atau buat cetak LKPD. Nah, selain itu juga aku pakai buat bikin flashcard. Ini kalau misalkan ada orderan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, selama pakai printer ini aku nggak pernah sama sekali mengalami kendalahan yang sangat fatal. Tapi memang ada satu momen ketika tahun 2024 itu printer aku ini bener-bener rewel dan macet, nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, setelah aku bawa printernya ini ke tukang servis, ternyata printernya ini sudah mencapai pemakaian yang sangat overload. Dan tukang servisnya ini bilang kalau misalkan printer itu hanya punya dua permasalahan. Yang pertama, jarang dipakai, dan yang kedua, udah terlalu sering dipakai. Nah, jadi teman-teman, salah satu perawatan yang aku lakukan supaya printer yang aku pakai ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, aku membuka percetakan mini. Yang mana dengan membuka percetakan mini ini, selama kurang lebih 1 minggu, printernya ini bisa dipakai buat ngeprint, entah itu warna atau hitam putih, sehingga aliran tintanya ini bisa terus berjalan dan gak gampang macet. Nah, jadi teman-teman, aku juga pakai kain untuk perawatan printer ini. Kain ini berfungsi supaya tidak ada debu yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di printer. Jadi kalau misalkan aku selesai pakai printernya, di sini aku tutup pakai kain. Kainnya ini boleh kain apa aja ya, dan kebetulan di sini aku pakai kain jilbab yang udah nggak aku pakai. Nah, sekarang aku mau spill tempat aku servis printer waktu printer aku mengalami kendala dulu, dan tempat aku biasanya beli tinta yang ori. Nah, nanti teman-teman bisa cek akun Instagramnya atau lihat reviewnya ada di sini. Nah, sekarang aku mau isi ulang tinta karena tinta warna kuning dan birunya udah mau habis. Di sini aku pakai tinta yang ori karena kalau pakai tinta yang KW nanti bisa merusak mesin printernya. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan tinta yang ori dan KW. Di sini aku mau ambil sampelnya itu yang warna kuning ya. Jadi dari tampak depannya aja ini udah kelihatan mana yang ori dan KW ya teman-teman. Kemudian cara yang paling tepat di sini kalian bisa lihat di pelekat kemasannya. Jadi kalau misalkan yang ori di sini pelekatnya itu akan nempel ke kardusnya. Sedangkan kalau yang KW dia nggak akan meninggalkan bekas seperti ini. Nah, untuk tinta yang ori, di sini perekat bagian atas dan bawahnya semuanya itu akan meninggalkan jejak seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli, saran aku mending teman-teman cek dulu ya, ini perekatnya itu nempel atau enggak. Kalau misalkan nggak nempel, udah dipastikan kalau itu adalah tinta yang KW. Nah, untuk bagian belakang kemasannya, di sini yang ori dan KW udah kelihatan banget mana yang beda. Mungkin sekilas sama, tapi kalau misalkan benar-benar diteliti, ini berbeda ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba lihat perbedaan pada botolnya. Di sini kalau botolnya itu sekilas emang kelihatannya itu sama ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ada beberapa yang membedakan antara yang ori dan mana yang KW. Oke, sekarang kita akan melakukan isi ulang tintanya. Kita buka dulu wadahnya dan tutupnya. Di sini aku pakai bantuan tisu. Karena kalau misalkan nggak pakai tisu, ini tinta yang ditutupnya bisa blobber kemana-mana ya teman-teman ya. Dan untuk pengisiannya, di sini teman-teman langsung aja tuangkan tinta dari botol sesuai wadahnya masing-masing ya. Dan tentunya harus sesuai warna masing-masing.
Dan kalau misalkan udah selesai diisi, di sini langsung ditutup aja seperti biasa, tapi biasanya aku lap-lap dulu pakai tisu supaya tintanya itu bisa lebih rapi. Nah, setelah melakukan isi ulang tinta, di sini kita akan melakukan cleaning. Untuk cleaningnya, di sini kalian masuk aja ke device, kemudian pilih tipe printer kalian masing-masing. Setelah itu klik pemeliharaan dan klik pembersihan head. Nah, kalau udah muncul, tekan tombol mulai, dan kalau misalkan udah muncul kayak gini, tinggal teman-teman tunggu aja sampai selesai. Oke, mungkin itu videoku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman tentang penggunaan printer atau pengalamannya memakai printer dalam jangka waktu yang lama, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.